dia official poster dari film Esok Tanpa Ibu. Bagus. Ini dia official poster dari Esok Tanpa Ibu. 22 Januari 2026 di seluruh bioskop Indonesia. Wow. Oke, kita akan foto bersama dengan official poster. Ini melalui begitu proses yang amat sangat panjang, nanti kita bisa bicara lebih banyak bahwa film ini dimulai di tahun 2000, aku langsung ya 2019 ya gitu. Ya 2019, jadi kita di penghujung 2025 akhirnya bisa memberikan langkah pertama menuju rilis di Januari 22. Film ini sudah diputar di Busan sebelumnya dan sudah ada Indonesian premiere juga di JAV. Juga lega waktu di JAV, penerimaannya baik. Saya sampai duduk berdiri di samping hanya ingin mendengar pada ketawa nggak ya, pada berespon di bagian-bagian khusus film yang saya nantikan. Jadi amat sangat senang dan mudah-mudahan film ini di tanggal 22 Januari bisa diterima dengan baik. Siap, Mas Yanti, terima kasih. Selanjutnya kita ke Mas Aura. Mas Aura dari BES, ini adalah tema yang baru lagi juga untuk penonton di Indonesia dan lagi-lagi buat tema yang sangat fresh. Boleh dijelaskan mungkin juga ke teman-teman media komitmen BES seperti apa ke depan dalam menghadirkan karya-karya yang inovatif? Mas Aura, silakan. Thank you. Selamat sore semuanya. Jadi memang film ini punya suatu angle dan kebaruan yang menurut kami belum ada di perfilman Indonesia saat ini. Jadi cerita ini punya konsep yang kuat dari sisi drama, tapi juga ada, as we can see semua tadi trailer, ada elemen AI-nya yang saya rasa sangat relevan ya sama kehidupan kita sekarang. Nah, cerita ini kita pilih waktu dari 2019 itu karena memang 2019 by the way ini kasih konteks juga sedikit, belum ChatGPT itu belum seperti sekarang. Saat itu kita masih dengar AI itu kayaknya wah canggih gitu, jauh gitu ya. Tapi kenyataannya hari ini kalau kita ngomong AI udah jadi bagian dari hidup hari-hari kita semua. Jadi ini ada cerita ini punya suatu karakter yang baru yang belum pernah ada, dan itu adalah bentuk komitmen kita lah sebagai sebuah film company untuk mencoba meng-offer sesuatu yang selalu ada unsur kebaruannya. Kalau kita keep producing film yang itu aja gitu ya, kita rasa akan sangat miss opportunity lah untuk industri kita yang lagi segar, yang lagi betul-betul punya animo penonton yang sangat baik juga. Dan inilah salah satu bentuk komitmen lah, saya bisa bilang, dan menjadi sebuah pola pikir dari BES sebagai company untuk memberikan sesuatu yang inovatif. Siap, Mas Aura, terima kasih Mas Aura untuk penjelasannya. Nanti kita kembali ke Mas Aura. Kita ke Mbak Dian Sastrodo sebagai produser bersama dengan teman-teman dari Bikin Film juga. Ini menjadi produksi perdana dari rumah produksi Bikin Film, berkolaborasi dengan BES, Refinery Media, dan didukung oleh Singapore Film Commission dan juga ada Infocom Media Development Authority. Nah, seperti apa sih ke depannya dari Bikin Film sendiri karena mengawali perjalanannya melalui Esok Tanpa Ibu nih? Silakan. Iya, terima kasih sekali. Kita juga senang sekali bisa sharing ke teman-teman media bahwa ini adalah film pertama kami dari Bikin Film. Perkenalkan, di belakang ini adalah dua partner saya di Bikin Film, Rizky Anaria dan Rio Basaribu. Kita akhirnya bikin film company itu 2 tahun yang lalu ya, 2023 akhir, jadi bermulai dari awal 2024 dan Esok Tanpa Ibu adalah film pertama di mana saya akhirnya memberanikan diri ngambil 2 peran, baik sebagai seorang ibu di sini sebagai aktornya, tapi juga produser, dan ternyata memang main-main harus benar-benar fokus dalam 2 peran itu. Tapi juga menarik karena di cerita ini saya juga mempraktekkan acting dalam 2 peran, ibu yang hidup dan ibu yang sebagai aibu gitu. Jadi ternyata ada 2 bentuk acting yang berbeda yang perlu saya telusuri. Untuk kedepannya buat Bikin, kami pengen sekali untuk selalu bisa mensupport film-film terbaik yang ada di tanah air,
karena kita percaya bahwa film itu banyak membawa pesan untuk orang-orang Indonesia bahkan juga di luar Indonesia, dan kayaknya lebih banyak perlu ada cerita-cerita dari tanah air yang diperdengarkan juga ke dunia, nggak cuma di Indonesia aja. Mbak Dia, terima kasih. Tapi nanti kita untuk karakternya kita akan kembali lagi nanti. Tapi kalau dari sisi produser, kita juga ada Mas Rio dan juga Mas Hizkia dari Bikin Film yang kita juga pengen tanya, karena kita pengen tahu dari Bikin Film apa yang spesial dari perjalanan karya ini menurut Mas Rio dan Mas Hizkia, sehingga Bikin ikut terlibat juga di dalam proyek ini dan juga untuk mendorong perkembangan kekayaan sinema di Indonesia. Silakan Mas Rio dulu. Yang paling pasti adalah merupakan sebuah privilege bagi kami untuk film pertama kami bisa diajak untuk proyek sebagus ini, untuk proyek semasif ini. It is a privilege for us. Terima kasih teman-teman dari BASE yang merupakan bukan hanya kami diajak untuk menjadi partner di sini, mereka juga adalah mentor-mentor kami. Jadi banyak sekali yang kami pelajari di sini, dan kebetulan saat skripnya ini dikasih ke kita juga memang sesuai dengan visions yang mau dibentuk sama Mbak Dian. Dari pengalamannya lebih dari 20 tahun di industri, memang saat masuk ke producing kita pengen cari project-project yang punya tingkat kolaborasi dengan dunia internasional dan juga bisa works internationally. Mungkin ada tambahin, His? Hizkia, silakan. Oke, mau nambahin dikit aja. Tadi yang seperti Rio udah bilang, karena visionnya Bikin sendiri itu bukan hanya untuk menampilkan film-film yang laku di pasar domestik, tapi juga bisa dijual ke market internasional. Kita melihat pas kita pertama kali baca skripnya Esok Tanpa Ibu, itu kita langsung suka banget. Gimana ini adalah sebuah cross genre antara family story, sci-fi genre, tapi intinya tetap berputar pada hubungan keluarga, hubungan ayah dan ibu, ayah dan suami dan istri, ibu dan anaknya, bapak dan anaknya. Itu yang kita lihat, ini harus jadi proyek pertama kita Mbak Dian. Kita harus banget ini. Cuman ya, thank God, dan juga ada terbukti ya. Kemarin pas kita ke Busan, ini kita puji Tuhan banget kita udah bisa dapat rilisan di Busan, dan selama ini responnya sangat positif juga bersama dengan film-film Indonesia lainnya. Ya, jadi kita mau ke depannya kita mau terus bisa terus tetap di jalur ini. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman dari Bikin Film. Terima kasih. Kita ada di jalan penulis kendaraan kita, Mbak Gina, dan juga ada Diva di sini. Yes. Mungkin kemarin sebagian teman-teman yang datang ke Jogja tahu tuh ceritanya, tapi nah kita sekarang berbagi juga buat teman-teman media yang di Jakarta nih. Sebelum mendengarkan detailnya kemarin, gimana sih bisa diceritakan awalnya ide ini, terus gimana apa yang paling personal buat Mbak Gina dan juga Diva untuk cerita film ini? Silahkan. Selamat sore semuanya. Kurang kenceng gak sih? Masalah kebiasaan pakai ayah untuk responsif. Oke, teman-teman, bersyukur sekali hari ini bisa menampilkan sepercik dari Mothernet. Esok Tanpa Ibu. Ini Mothernet tuh judul bahasa Inggrisnya. Jadi film ini udah jadi saya sama Diva dari Wahana Kreator, kami ada story development company juga. Di ruang penulis itu kami selalu mengumpulkan ide-ide yang terbaik kami gitu. Dan pada tahun 2019 kami kerja sama BASE, dan dari sekian banyak cerita akhirnya terpilihlah si Esok Tanpa Ibu ini. Ceritanya tuh diciptakan oleh Arif Ashidi, Diva, saya dan teman-teman di Wahana Kreator pada saat itu. Pada saat itu sih kayak nggak kebayang ya mau develop cerita tentang akal imitasi gitu. Maksudnya kan ngurusin akal sendiri aja susah ya gitu. Masih harus terus belajar gitu. Ngapain bikin imitasi gitu, apa hubungannya sama ibu gitu. Tapi karena kita didorong dengan rasa ingin tahu gitu, terus kemudian kalau aku pribadi mungkin masuknya dari sisi orang tuanya, kemudian kalau Diva dari sisi anaknya, tumbuh menjadi seorang ibu yang kemudian tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri nih ketika anak masuk masa remaja gitu. Anak tiba-tiba sudah hubungannya erat sekali dengan gadget, terus kemudian jatuh cinta gitu. Sementara saya yang dulu tumbuh dengan dunia yang baru, masuk sosial media gitu,
dari zaman Friendster, di sini kakak-kakak kayak dari zaman Friendster ya. Terus kemudian ada MySpace, Facebook dan Blogspot gitu. Ada banyak sekali artefak yang ada di situ. Akhirnya dari ide-ide itu kebayanglah gimana ya sekarang gitu ketika jadi orang tua nanti punya anak, tapi bagaimana ketika nanti si Gen Z atau milenial akhir ini tuh nanti punya anak di masa yang lebih canggih lagi. Di situ sih kalau personanya dari saya. Nah kalau Diva gimana? Kalau dari Diva silakan. Ya, waktu nulis aku masih milenial muda ya. Sekarang Harus di-highlight ya, milenial muda. Milenial menengah gitu. Waktu itu juga aku menyambung dari Mbak Gina canggung sebagai orang tua, aku justru canggung sebagai anak. Karena kalau zaman dulu rasanya itu kayak orang tua kan selalu kayak menasehati dengan caranya mereka gitu. Ada yang bilang orang tua zaman ya gitu, terus abis itu kayak zaman POC katanya ada yang bilang kayak gitu. Nah terus abis itu sementara pada saat itu aku sebagai anak posisinya itu juga teman-teman sekalian kayak kita tuh harusnya kayak udah mulai nge-create dunia pakai sudut pandang kita sendiri gitu. Kayak nggak semua kata orang tua tuh bener deh. Masuk pandemi gitu. Terus abis itu kita semua canggung, kita rindu dunia yang baik-baik aja gitu, tapi di waktu yang bersamaan teknologi tuh maju terus, kita nggak bisa keep up. Dan akhirnya aku sama Mbak Gina tertarik kayaknya bagus deh Mbak kita nge-potret kecanggungan orang tua sama anaknya gitu, karena saat itu sosial media kayak pedang bermata dua itu, kayak di waktu yang bersamaan kayak menghibur tapi nge-skip hard conversation yang harusnya terjadi antara kita gitu sih. Ya, kami generasi yang dulu ketika ngelihat sosial media, internet tuh penuh dengan harapan. Terus kemudian sekarang, oh my god ternyata berbahaya guys gitu. Kayak harus ngajarin orang tua, ini loh hoax loh, ini bukan gitu. Kadang-kadang kita gila nih AI dulu jarinya 6 sekarang udah bagus banget gitu. Nah tapi ini adalah kita kebayang sebuah keluarga yang dengan harapan masa depan yang lebih indah gitu, lebih cerah. Tapi kemudian juga kebayang bahwa keluarga sendiri tuh kalau dilihat dari trailernya kan masih vintage lah gayanya gitu, masih ada masa kininya gitu. Jadi sehingga ada rasa grounded yang kayak orang masa depan kalau nanti vintage bakal gimana ya gitu. Berarti dari pengembangan 2019 bertemu dengan COVID dan lain itu membawa berkah tersendiri dalam proses development ya, Mbak? Ya lumayan lah, suruh nulis doang gitu. Bisa belajar dari sudut pandang kecanggungan ini tuh terjadi soalnya. Iya, dan ngelihat lebih erat bagaimana orang-orang kita sayang ternyata tumbuh dalam hal yang ternyata nggak semuanya bisa kita kontrol, itu paling penting sih. Siap. Terima kasih tepuk tangan untuk para penulis kita. Terima kasih banyak dari Beripa. Kita ke jajaran cast sekarang, dimulai dari Ali Fikri. Dari trailer Raisa nggak berhenti bikin kita kagum. Kali ini gimana seorang Ali Fikri untuk mengeksplorasi karakternya yang menggambarkan banyak remaja mengalami hal yang dirasakan nih oleh Cimot di sini. Gimana nih? Hai semuanya, selamat sore. Selamat sore, saya Ali Fikri berperan sebagai Cimot di film Esok Tanpa Ibu. Cara ngebangun karakter dan chemistry, sebenarnya chemistry-nya kita nggak perlu bangun tuh, udah nggak ada awkward face, jadi kita ketemu tuh udah langsung nyambung aja gitu. Jadi Cimot ini karakternya dia adalah seorang remaja yang apa-apa tuh ceritanya ke ibu. Jadi setiap ketakutan, kegelisahan tuh bahkan hal-hal kecil tuh ceritanya ke ibu. Sedangkan kalau sama bapak tuh dia lebih milih untuk diem, bukan karena dia benci atau nggak sayang, tapi karena dia nggak tahu cara ngomongnya, nggak tahu cara berkomunikasi di tengah-tengah duka. Jadi aku banyak belajar sama ibu, sama bapak, kita banyak ngobrol, tukar ide, gimana caranya munculin kontras yang subtle, yang pelan, tapi tetap kerasa penonton. Jadi itu sih, banyak ngobrol dan bersosialisasi sama bapak sama ibu. Gimana rasanya diberikan tanggung jawab sebagai penggerak cerita di Esok Tanpa Ibu bersama dengan Mbak Dian Sastro, Mas Ringo, ada di sini, Nura, Mas Ena. Pertamanya mah aku deg-degan banget. Tapi setelah itu aku ngedalamin karakter aku dan beruntung banget bisa main sama bapak sama ibu dan semua tim yang ada di film Esok Tanpa Ibu. Aku percaya sama direkturnya, percaya sama tim, dan aku percaya kalau aku fokus sama karakternya semuanya bakal baik-baik aja. Jadi aku pegang itu aja terus sih. Tepuk
teman-teman yang seusia kita nih, Gen Z nanti, seusia kita akan merasakan apa pesan yang mau disampaikan dari karakternya Cimot nih? Yang pasti semoga terasa relatable karakter aku bagi remaja-remaja yang mungkin sering dirasa salah pahami sama orang tua atau mungkin orang-orang sekitarnya, dan semoga mereka bisa ngelihat diri mereka di karakter aku, ngelihat diri orang tua di karakter orang tua yang ada di film ini. Jadi ya semoga dengan nonton film ini bisa mengingat lagi memori dan waktu-waktu bersama keluarga mereka. Ali Fikri, terima kasih Ali Fikri. Kita ke Mbak Dian Sastrowardoyo. Mbak Dian ini menarik sebagai karakter sekarang yang kita lihat karakter ibu. Boleh diceritakan gimana tantangannya saat diberikan kepercayaan ini? Karena tadi yang Mbak Dian sempat spill tuh, ada dua, ada yang menjadi AI, ada yang juga nyatanya. Silakan. Iya, jadi untuk bisa menjiwai, sebenarnya agak menantang tuh pada saat aku memerankan karakter AI, Aibu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan arahan karakter yang tepat, aku akhirnya jadi sangat sering ngobrol sama AI yang ada di cellphone aku, di HP aku. Aku suka aja ngomong kayak, tolong minta resep masakan ini dong. Oke, saya berikan kamu resep untuk memasak ini. Apakah kamu ingin riset lebih lanjut gitu, untuk mengolah dagingnya lebih empuk gitu kan, ada kayak gitu kan. Terus aku jadi kebiasaan sama intonasinya si AI aku yang ada di handphone aku itu ngomongnya. Akhirnya aku mencoba meniru gimana caranya itu ngomong, apalagi karena sering ngomong sama dia banget jadi kayak kebayang kan. Yang menarik adalah di film ini tuh nanti AI-nya tuh akan ada beberapa versi. Jadi versi awal tuh versi yang masih kaku banget, cuma bisa halo Cimot, jadi kayak kaku banget. Yang kedua udah yang kayak versi 2.0, Aibu 2.0 tuh udah kayak AI yang ada di HP kita sekarang. Jadi udah bisa keluarin, apakah kamu mau riset lebih lanjut, yang gitu, ngomongnya udah kayak gitu. Tapi yang nanti akan teman-teman nonton di filmnya nanti pada saat udah keluar adalah yang lebih canggih lagi, ada upgrade lagi, dan itu adalah Aibu 3.0. Itu udah lebih serem karena kita belum pernah berkenaan dengan AI yang udah segitu lebih menyerupai manusia gitu loh, dan bahkan udah ya nanti nonton aja begitulah ya. Tapi pesan apa yang disampaikan dari sudut pandang seorang ibu, Mbak Dian, dari karakter Mbak Dian? Pengennya ibu-ibu yang penonton di sana nantinya akan dapat sudut pandang apa sih dari karakter ibu di Esok Tanpa Ibu ini? Aku pingin teman-teman ibu-ibu di luar sana juga merasa terwakili oleh aku dengan peran ibu di sini. Kebetulan aku sebagai ibu di sini ada anak-anak aku juga di sini dan ada suami. Udah libur jadi saya seret ke sini. Tapi benar-benar mirip gitu loh. Jadi ibunya anak remaja itu kayak lagi pendekatan sama orang yang nggak terlalu naksir kita gitu. Jadi kita suka WA nggak dibales gitu ya, alhamdulillah centang dua gitu kayaknya, kayak gitulah. Jadi itu mungkin rasanya jadi bapak kali ya, ngobrol sama Cimot yang kadang-kadang nih nggak nyambung gitu. Kalau di sini kan ceritanya si ibu sama karakter Cimot tuh nyambung banget, tapi justru Cimot kalau sama bapaknya mungkin ada kayak problem komunikasi. Nah aku pinginnya sih orang tua di luar sana, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu nonton film ini tuh jadi kayak merasa terpanggil untuk pengen menjalin hubungan yang jauh lebih bonding lagi dengan anak-anaknya yang mungkin lagi remaja-remaja ini, yang ada mungkin lebih jago secara teknologi, sementara kita juga ajarin dong nggak ngerti pencet yang mana kayak gitu. Jadi lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak lagi sama anak-anak masing-masing. Kita nggak tahu sampai kapan waktu yang kita dipinjamin kan untuk bisa bersama-sama. Let's make the most of it gitu. Mbak Dian, terima kasih Mbak Dian Sastrowardoyo untuk penjelasannya. Ke Abah Rigo Agus Rahman sekarang, Bapak bagaimana Bapak yang kita lihat di sini ada dinamika bisa saya bantu. jadi AI Bapak kalau pengen nyoba Bapak jadi AI. Ibu udah ada Bapak Bu. Apa yang paling relate untuk Bapak Rigo, peran Bapak ini di karakter ini yang paling relate dan dipelajari dari sudut pandang seorang ayah? Silakan. Iya, saya tuh selalu tertarik melihat apapun cerita keluarga gitu loh. Dan makin kesini, apalagi dengan film ini makin menyadari memang nggak mungkin sih gitu kita hidup tanpa sentuhan perempuan apapun itu ya gitu. Karena kalau misalnya ngelihat emang perempuan tuh sentralnya ya, apalagi ibu ya, makanya ada istilah ibu kota, ibu bumi, mother earth, terus ibu pertiwi, kayak ibu semua tuh. Ada alasan kenapa itu semua ada istilahnya ibu, karena memang sentral semuanya, perekat semuanya tuh ibu, gitu loh. Nggak ada ibu, wah udah berantakan lah gitu.
Jadi gue pikir di sini barengan sama Cimot, teman-teman yang lain semua, Ibu di sini tuh kayak gue diajarin lagi gitu sesuatu untuk lo mau apa sih kok nanti ke depannya gitu. Apa yang paling dipelajari berarti selama berproses bersama dengan teman-teman Esok Tanpa Ibu kan in their life? Bapak Rigo juga punya anak remaja nih. Remaja masih kecil. Masih kecil dia mau remaja. Saya masih muda ya. Kamu Gengsi tadi gengsi. Ada tamparan sih kalau gue ngeliatnya ada tamparan di mana bapak sama anak ini cowok-cowok nih gitu memang ada kecanggungan karena emang nggak tahu ya bahasa saya pikir saya juga sama bapak saya punya masalah itu juga gitu sama kakak saya yang laki-laki kadang ada juga apa ya kayak emang ada bahasa ibu tuh perekatnya gitu karena kalau enggak tuh kalau cewek tuh kita biasa ya cewek sama cewek bilang kamu cantik deh, iya kamu juga. Kalau cowok kayaknya berat kamu tuh ganteng ya. Thank you tapi gimana ya gitu. Ada bahasa-bahasa yang lebih nyaman kalau misalnya dibicarakan sama ibu. Jadi kalau misalnya antara laki-laki ini memang harus ada perempuannya, gitu loh. Harus ada perempuannya menurut gua. Jadi tamparannya di film ini tuh kayak boleh nggak jangan terlalu mengandalkan istri lo juga dibutuhin karena jujur aja gue sangat mengandalkan istri tapi juga nggak terlena atas itu ya. Ya sering Agus Rahmat, terima kasih Pak Diko. Kita apakah sudah cukup ya? Sudah. Jadi ahli bapak lagi ya. Terima kasih. Kita ke Aisyah Nura datang. Nura boleh ceritakan karakter kamu di sini ya? Boleh berperan dulu. Karakternya seperti apa di sini? Karena kalau kita lihat di trailernya kan ahli dalam teknologi nih. Nah, gimana kamu ngeriset dan dipercaya menjadi karakter ini? Silakan, Nura. Halo. Jadi Zila ini karakter seorang perempuan yang bisa dilihat tadi dia ahli komputer, bisa dibilang hacker. Jadi dia adalah pencipta atau pencolong si sistem yang nantinya akan dikembangkan menjadi Aibu. Tapi menurutku yang menarik di sini kan ada Aibu 1.0, 2.0 dan di Aibu 3.0 itu walaupun Zila orang yang sangat percaya bahwa teknologi adalah segalanya, aku rasa menarik bahwa bahkan ada kekhawatiran yang besar saat komputer sudah lebih merajalela daripada manusia gitu. Wow, terus gimana kamu risetnya? Berapa lama untuk mempelajari karakter Zila ini? Kebetulan waktu itu aku tuh kayak agak terlambat ya. Terakhir gitu. Jadi aku agak tricky, bingung mau mulai dari mana. Akhirnya aku banyak ngobrol aja sih sama teman-teman aku yang emang orang IT itu dan supaya nggak keliru-keliru dan paling nggak mengerti apa yang dibicarakan sama Zila. Dan kalau ada sempat waktu aku biasanya belajar arti-arti, coding tuh ada berapa tipe gitu-gitu. Aku cukup ada catatan gitu sih. Siap, terima kasih Nura datang, thank you. Kamu nambahin silakan. Kamu bukan yang ngirim SMS Anda terkena itu bilang kalau bukan ya, itu nggak pernah coba itu ya. Itu biasanya kalau Ringo doang soalnya. Kita juga hadir di sini ada Bima Sena. Hai Bima Sena. Boleh ceritakan di sini karakternya seperti apa? Karena kalau kita lihat kan tadi temennya Cimot nih, nah artis support system juga buat kamu apa sih, Bim? Silakan. Oh ya, jadi Robert ini adalah teman dekatnya Rama. Dia juga yang selalu support Rama. Terus juga Rama sering cerita tentang keluarganya. Dan mungkin kebalikan dari Rama, Robert ini mungkin tipe teman yang agak nggak terlalu percaya tentang yang kayak AI gitu. Dia mungkin sebagai tipe yang agak takut, mungkin agak worried juga tentang gimana itu nggak efek Rama. Cuman balik lagi tentang apapun itu, dia cuma pengen sebenarnya terbaik buat temannya doang. Dia juga pengen bersupport bareng sama Zila juga. Kita ngebantuin seluruh permasalahan Rama dan mungkin kadang suka ada bentrok-bentroknya sama Rama juga. Cuman yang dari situ bisa akhirnya Rama tuh tahu mana yang terbaik buat dia, terus juga terbaik buat Robert dan buat teman-temannya juga. Nah ini menarik nih. Jadi film Esok Tanpa Ibu itu adalah film pertama yang akan menggunakan AI juga nih dalam bentuk promonya. Jadi sebuah kolaborasi antara film Esok Tanpa Ibu dan Meta akan membuat kita semua bisa berinteraksi langsung dengan Aibu.
Nah, caranya gimana? Tinggal ke IG kita di film Esok Tanpa Ibu. Nanti dari situ kalian bisa langsung ada caranya lah. Bagaimana kalian bisa berinteraksi langsung dengan Ibu. Nah, tapi ini baru akan kita launch nanti nih tanggal 22 Desember 2025 dalam rangka Hari Ibu. Jadi ini bisa di-experience sama semua orang dan bisa langsung, siapa tahu ada yang mau curhat, ada yang mau nanya, ada yang kangen sama ibu, mungkin bisa ngobrol sama ibu nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jack. Ali silakan boleh dijawab. Kalau soal tema grief atau kehilangan, alhamdulillah mama aku masih ada. Alhamdulillah. Itu mama tuh. Halo, ada di belakang. Oh itu. Tapi mungkin yang bisa aku explore di karakter Cimot ini karena dia adalah remaja yang masih kayak still figuring things out, dan tiba-tiba dia kehilangan sosok ibu yang tiap hari itu sama ibunya. Jadi muncul kekosongan yang sangat besar di karakter Rama atau Cimot. Nah, Aibu, yaitu AI buatan temennya, adalah kayak semacam coping mechanism dia untuk menemukan tempat nyaman yang mirip sama ibunya. Tapi dia nggak percaya kalau itu bisa mengganti ibunya karena dia emang udah kangen banget dan nggak tahu lagi perasaannya mesti dibawa kemana. Jadi AI inilah yang akhirnya menjadi sosok ibu yang baru buat dia dan akhirnya dia menemukan kenyamanan lagi. Gitu sih. Siap, terima kasih Ali Fikri. Bagina dan juga Diva silakan boleh dijawab. Oke, jadi ketika menuliskan cerita ini, kami tuh belajar ada berbagai macam duka. Salah satunya yang jarang sekali dibahas adalah soal preventive grief. Jadi ketika kita tahu kita akan berduka dan makanya kita berduka karena itu. Itu tuh kalau misalnya yang terjadi ketika misalnya kita ketemu sama orang, ada orang yang dekat dengan kita yang sedang sakit atau orang tua yang makin menua gitu, ada preventive grief gitu. Nah, dari situ akhirnya ketika menuliskan soal Esok Tanpa Ibu ini jadi kepikiran adalah dari segitiga antara hubungan kita dengan ibu kita sendiri, ibu, dunia masa depan, dan juga tentang ya ibu pertiwi kita, ibu bumi kita, Mother Earth. Kita kan berasa banget ya sekarang kita nggak pernah kebayang kalau dunia yang kita kenal dulu tuh perlahan-lahan tuh bahkan banyak sekali tempat tuh yang tiba-tiba berubah begitu aja, terutama karena bencana. Hal-hal yang kita dulu anggap gak ya udah hujan aja nih gitu, sekarang tuh ancaman bukan banjir lagi tapi tiba-tiba jadi mikroplastik gitu, bisa berbahaya buat kita. Nah, Esok Tanpa Ibu tuh berusaha melihat masa depan yang rasanya sekarang begitu bleak, yang begitu seram, tapi justru dari sisi optimisme ketika masih ada orang-orang seperti Laras dan Hendy gitu, orang-orang yang masih berharap mencoba keras kepala sekali demi masa depan anaknya, menciptakan bunga-bunga, menumbuhkan bunga-bunga, berhadapan dengan rusaknya alam, tapi mereka percaya bahwa cinta mereka jauh lebih besar justru untuk menyelamatkan dunia. Karena apa? Karena ada anak mereka di situ. Nah, jadi banyak sekali film-film kalau udah ngomongin sci-fi, film masa depan tuh rasanya kan gloomy, terus gelap gitu, cahayanya langsung dark, wah art nih gitu, sci-fi gitu. Nah, justru ini dibalik ketika kami riset ke ada namanya Radit, dia seorang pengolah limbah di Bandung, di Parompong. Dia bertanya balik, kenapa sih kalau bikin cerita sci-fi selalu bleak? Kenapa nggak ada tempat buat orang-orang seperti dia dan istrinya? Keluarga yang memilih untuk mengabdi ke lingkungan hidup, mencintai dunia, karena agar dunia itu jauh lebih baik. Dan paling lucu pada saat itu adalah nama anaknya juga Rama. Wow. Gitu, wah ini saya selalu percaya nggak ada yang namanya kebetulan. Setelah itu kan yang ngobrol sama Diva, kita perlu mengembangkan duka itu tuh bukan sekedar duka tangis-tangisan aja, tapi justru men-challenge diri kita baik sebagai kreator dan juga penonton untuk melihat apa sih yang bisa kita lakukan untuk masa depan bumi ini. Gitu. Oke, Mbak Dina, terima kasih. Diva mau menambahkan mungkin? Silakan. Aku ya tadi nyambung dari Mbak Dina. Ngebahas grief, memang kita kebanyakan emang saat mengalami berduka rasanya kan dunia tuh berhenti gitu.
kayaknya udahlah masa depan tuh kayaknya udah nggak usah dilanjutin lagi gitu. Dan saat itu emang pas banget masuk ke tahun 2020, orang bingung gitu, semua berduka karena kehidupan udah kayaknya nggak baik-baik aja deh. Nah tapi justru di momen itu belajar dari bunga, dari bibit yang tertutup tanah tapi terkena hujan lalu tumbuh lagi. Sebenarnya aku sama teman-teman penulis sama base gitu pengen banget ngasih tahu bahwa harapan tuh akan selalu ada selama kita tuh mau mengakui duka itu ada dan saling bergenggaman tangan. Aku pernah waktu itu kan ngisi Waze, tapi beda banget sih Mas, karena dulu ngisi Waze tuh lebih pakai personality aku secara pribadi. Sementara kalau di sini aku lebih meniru personality AI yang ada dalam hidup kita, soalnya yang banyak banget porsinya tuh yang Aibu 2.0 yang sangat mirip sama AI yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi di situ pendekatannya beda banget karena di sini justru dia tuh kayak ya lebih kaku daripada aku yang lebih. Kalau dulu di Waze ya aku lebih pakai personality aku gitu. Walaupun nanti mungkin kalau di Waze itu kan keluarnya tetap kayak pakai AI gitu kan, kayak dijahit gitu. Tapi kalau di sini bener-bener beda sih perasaannya, emosinya yang diproyeksikan juga beda karena di sini tentunya pas bagian jadi ibu aku banyak mengambil dari pengalaman aku sebagai seorang ibu, tapi pada saat di AI-nya itu prosesnya langsung beda. Bagaimana si AI ini mau meniru pola pengasuhan dan pola pembicaraan apa aja yang pernah dilakukan ke anaknya, nah itu dimasukin ke bank memori dan diproyeksiin setiap sesuai konteks gitu. Terus sebagai dalam kehidupan nyata kan memang sudah menjadi ibu dan anaknya juga mirip banget umurnya sama umurnya si peran anak di sini. Ya banyak banget yang saya ambil. Justru saya kalau saya nanti teman-teman nonton filmnya ya, mungkin di awal film pertama pas saya belum jatuh sakit jadi koma gitu ya, itu kalau mau lihat interaksi saya sama anak-anak di rumah mencoba sejayus apa ya, itu kayak gitulah. Jadi yang menarik adalah Laras ini juga karakter itu jayus, jadi jijai gitu. Tapi di trailer sih ada di spill ya. Cringe banget, cringe. Jadi dan saya sering kok di Bunda dari so cringe gitu, digituin juga sama anak saya itu kayak asin ya gitu. Jadi ya paham banget lah yang rasanya kayak gitu, kayak usaha keren, usaha so cool. Yo what's up, kayak enggak kayak gitu. Oh baik, oke. Dan itu saya di luar ada dua kan, ada yang laki sama ada yang perempuan. Yang perempuan lebih kritis lagi. Udah no stop gitu. Kayak sekarang lagi keren banget tuh 6, 7 kayak gitu. Stop. Nggak boleh. Powernya udah ngumpet di bawah kayak nggak kenal. That's not my mom ya gitu. Nggak boleh ya. Kita nggak pernah tahu itu konteksnya dan konsepnya tuh buat penggunaannya buat apa nggak. Tapi gue pengen kayak ngerti gitu kan, kayak paham banget gitu kayak gue Google. Saya malu gak sih? Iya, emang gitu. Cringe banget ya, mencoba paham. Soalnya suka kalau di meja makan mereka kalau berbahasa dengan kosakata mereka, kita udah benar-benar harus artinya apa ya. Iya. Gue udah bisik-bisik sama suami, udah nggak usah diikutin nggak. Kita udah nggak laku, udah biarin aja lagi. Udah jadi gitu. Terima kasih. Bapak Riko silakan. Iya sama, karena kita syutingnya di luar kota gitu ya. Hal kangen anak terus membicarakan anak masing-masing. Saya tuh orangnya senang banget mendengar siapapun yang berbicara. Misalnya kalau anaknya dia mungkin lebih besar daripada anak saya. Nah, suatu saat kan saya akan mengalami itu juga ya, perkembangan yang harus sudah saya antisipasi dari sekarang. Nantinya anak saya juga ngomong 6-7 gimana? Saya bisa apa? Udah lewat dan mungkin udah lewat, tapi saya udah antisipasi saya harus jadi orang tua yang seperti apa. Nah biasanya seperti itu Mas, ketemu teman-teman yang ngobrolin anak apa semuanya saling sharing tuh, selain kebutuhan buat film ini tapi juga buat kebutuhan pribadi saya gitu loh. Siapapun gitu, kalau anaknya apa, kalau kayak terakhir ada teman saya anaknya udah mulai kuliah, dia mau tinggalin jauh sama anaknya, udah mulai sedih-sedih, siapa tahu nanti anak saya juga pilih kuliah di luar kota gimana ya gitu. Nah itu tuh udah mulai saya kumpulin, bahkan anak saya masih 9 tahun, tapi saya udah kepikiran berarti 9 tahun lagi dia kuliah nih gitu. Itu udah kepikiran banget, kalau dia pilih jauh, kalau pilih dekat oke lah aman ya, tetap tinggal di rumah. Kalau misalnya mau di Bandung, deket sih tapi cuma ya itu tuh udah kepikiran. Udah kepikiran. Jadi tentu sama dia juga sering banget sharing masalah anak terutama, karena sejujurnya memang paling menarik buat kami yang sudah berkeluarga, yang ngomongin anak tuh adalah hal yang paling
paling seru sih gitu. Kalau mau ngomongin bola aja kayaknya sekarang udah nggak kerasa, udah kita ngomongin cuma dikit ya. Sebetulnya tim saya sama tim dia sama nih. Apalagi lagi kalah mulu lagi. Jadi kalau udah gitu tim kita gimana? Nah gitulah. Terus gitu aja. Tapi kalau ngomongin anak tuh bisa berapi-api gitu. Karena ya bapak-bapak. Gitu aja sih. Panggilannya Widing, panggilan nama panggilannya Howie itu Widing. Jadi saya tuh udah kenal Widing udah lama banget nih, tahun 2008 ya. Tahun 2008 kebetulan dia sudah lulus dari film school, sedang membuat film pertamanya. Dan kebetulan saya membantu dia untuk membuat film pertamanya. Walaupun dia orang Malaysia, tapi waktu itu dia membuat film pertamanya tuh bukan bahasa Melayu. Dia kan keturunan Tionghoa, bukan bahasa Hokkien juga. Saya bilang, jadi kamu kok cari gara-gara ya gitu. Jadi dia bikin film pertamanya dia itu adalah film Filipina berbahasa Tagalog gitu. Kebetulan saya waktu itu sedang tinggal di Filipina, tinggal di Manila karena tugas suami saya. Jadi saya bantuin dia sebagai teman gitu. Jadi itu pertama kali saya ketemu dia. Nah, waktu kita sedang mendesain film ini, saya lagi mikir, aduh ini kita tahu ada beberapa, nanti pas rekan-rekan media sudah nanti Januari bisa nonton filmnya, ada beberapa hal untuk bisa membuat menjelaskan masa depan tapi yang enggak depan-depan banget, jauh-jauh banget. Jadi near future ini kita tuh perlu beberapa hal supaya budgetnya nggak meledak-meledak amat juga. Jadi akhirnya kita mesti sebagian dari film ini kita harus syuting dengan virtual production. Saya belum pernah terus terang syuting dengan virtual production. Saya tahu bahwa udah banyak divisi, kemudian ya film-film pendek yang di syuting, tapi saya belum pernah syuting layar lebar drama pula gitu, dengan juga di sini VFX-nya juga banyak. Jadi saya mesti cari partner sutradara yang gimana ya bisa melakukan semua ini. Akhirnya saya berpikir dan juga film ini kan juga koproduksi gitu, koproduksi antara Indonesia dan Singapura juga. Akhirnya saya pikir, oh iya, ada Widing, teman saya lama. Jadi saya telepon, saya hubungi, dan kebetulan dia memang juga sudah pernah membuat film tentang near future yang futuristik dan menggunakan teknologi. Tentunya saya ngobrol sama dia, gimana nih kita tawarin ya belum tentu juga dia mau gitu, tapi ternyata dia mau gitu. Dan dia bilang, wah yaudah kalau bisa bikin film pertama dalam bahasa Tagalog, saya bisa bikin film bahasa Indonesia. Oke deh gitu. Jadi akhirnya Howie menjadi sutradara di film Esok Tanpa Ibu. Kira-kira ceritanya gitu. Siap, terima kasih untuk jawabannya Mas Adi. Mbak Dian silakan. Ada apa dengan sutradara Malaysia? Sebenarnya gak ada apa-apa Mas, tapi yang menarik adalah sebelum ini kan ada di film sebelah kan saya juga itu film Malaysia, dan saya di hire sebagai aktor Indonesia berperan sebagai guru yang asalnya dari Indonesia tapi punya orang tua orang Malaysia, jadi kayak punya latar belakangnya tuh mix antara Indonesia dan Malaysia. Jadi saya bisa kontribusi dari situ. Dan saya senang karena berarti memang kolaborasi antar negara itu jadi terjadi dengan baik ya. Karena itu juga secara nggak langsung merupakan pengakuan gitu bahwa kita sebagai aktor Indonesia itu punya kayak kompetensi yang sesuai standar internasional yang bisa tentunya kita bawa kemanapun tempat kita mau bekerja gitu. Kita mau bekerja di negara seberang pun kita menggunakan skill set kita dan ternyata itu memungkinkan kita untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan sangat baik. Terus kalau masuk ke film ini, Mothernet, kita punya cerita Indonesia digagas oleh penulis Indonesia, project yang digagas oleh produser Indonesia,
Tapi ternyata ceritanya sangat universal karena ini berbicara tentang keluarga dan bagaimana hubungan keluarga ini dipertanyakan di era yang sangat futuristik dan erat lekat dengan teknologi. Ternyata ini sesuatu yang sangat universal sehingga yang relate tuh banyak. Bahkan kita jadi punya co-producer dari negara-negara lain. Kita dapat co-producer dari Singapura, ada dari Taiwan ya. Jadi ternyata ini cerita yang mendapatkan pengakuan bahwa ini cerita Indonesia, tapi sangat-sangat relevan untuk dibicarakan baik untuk keluarga dari negara manapun karena dapat pengakuan dari produser-produser luar juga. Dan untuk dalam film ini terjadi kolaborasi antar negara juga. Kita ada saudara kita Malaysia, DOP kita tuh Singapura, dan kita sebagian syuting juga ada di Singapura. Jadi ini benar-benar kayak betapa cerita tentang keluarga Indonesia itu sangat bisa dinikmati di mana saja. Itu yang kayaknya perlu kita garis bawahi. Bersyukur banget ya kita orang Indonesia bisa bercerita tentang keluarga yang ternyata relevan banget buat semua keluarga di negara manapun. Kalau mengenai pemilihan wedding kolaborasi di sini juga tadi udah dijelasin sama Mbak Shanti, tapi enak banget sih teman-teman kita ngelihat sendiri bagaimana sutradara dari negara seberang dan kameramen dari negara seberang itu bekerja sama dengan tim seluruh kru produksi dari film itu dengan sangat lancar. Jadi oke, memang perlu menggunakan bahasa pengantar yang bahasa Inggris, tapi semua kolaborasi, semua kompetensi, semua terjadi dengan sangat lancar. Berarti yang kita perlu garis bawahi adalah bagaimana filmmaker Indonesia ini sudah par kompetensinya dengan filmmaker yang ada di dunia manapun, di negara manapun. Dan itu kita perlu acungi jempol dan selalu semangati buat perkembangan skill set filmmaker Indonesia yang sudah diakui oleh dunia internasional. Terima kasih sekali teman-teman media untuk datang dan ikut berpartisipasi dalam acara hari ini. Kita sharing trailer dan poster kami. Mohon dukungannya teman-teman media. Semoga kita bisa mengantarkan film ini ke tengah-tengah masyarakat yang mudah-mudahan juga merasa relate dengan cerita keluarga yang kita suguhkan dalam film ini. Semoga lewat film ini semua keluarga jadi terpanggil untuk semakin erat, menjadi semakin bonding dan semakin menghargai waktu real time berkomunikasi antar human to human. Jadi nggak screen time dulu gitu. Mohon bantuan ya teman-teman dan semoga nanti kita bisa nonton 22 Januari 2022. Yes, terima kasih Mbak Sastro. Mewakili jajaran cast Ali Fikri, silakan. Oke, silakan. Ya aku nggak sabar buat kasih cerita ini ke kalian semua. Film ini sangat spesial, sangat personal, dan aku nggak sabar dan ya pokoknya aku nggak sabar aja deh pokoknya. Cepat-cepat tanggal 22 Januari nanti biar kalian bisa nonton filmnya. Sangat berarti dan sangat berharga bagi aku dan semoga juga sangat berarti buat kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Cukup ya.